Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya masih Tahu Tagalung Esos MSI dengan NIDN 03 06 03 7404. Berupaya untuk menjelaskan pemahaman ataupun konsep dari RPS RPS mata kuliah perencanaan program komunikasi pemasaran. Sebagaimana yang sudah kita pahami, RPS adalah rencana pembelajaran per semester dari mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal, mata kuliah ini adalah mata kuliah perencanaan program komunikasi pemasaran yang memiliki deskripsi mata kuliah adalah mata kuliah ini berupaya memberikan pemahaman untuk menggunakan dan memanfaatkan berbagai konsep dalam komunikasi pemasaran terpadu untuk menciptakan formula perencanaan program komunikasi pemasaran yang komprehensif, optimal dan efisien sehingga mencapai Customer Relationship Management dan Brand Relationship Management atau CRM dan BRM. Sebelumnya mengingatkan juga bahwa mata kuliah ini berada pada semester 5 di program studi ilmu komunikasi Institut Bisnis Nusantara, bidang studi Marketing Communication. Karena kekhususan dari saya adalah marketing communication, expertise dan kompeten saya lebih kepada marketing communication dengan mata kuliah pokoknya salah satunya adalah perencanaan program komunikasi pemasaran. Karena itu saya jelaskan dengan detail mengenai RPS-nya dari mata kuliah perencanaan program komunikasi pemasaran. Setelah menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, tentunya diharapkan juga siswa-siswa dari mata kuliah ini mampu untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan pengertian, prinsip, konsep, ruang lingkup, dan pengembangan komunikasi pemasaran sehingga mampu membuat perencanaan program komunikasi pemasaran. Selanjutnya akan saya jelaskan juga mengenai referensinya, yaitu ada beberapa. Yang pertama bukunya Terence Asim yang berjudul Advertising, Promotion, and Aspect of Integrated Marketing Communication yang terus dia buat pembaharuannya yang saya adaptasi dari tahun 2010. Kemudian ada juga buku dari Philip Kotler yaitu Marketing Management. Kemudian ada juga buku dari Tom Duncan yaitu IMC, Using Advertising and Promotion to Build Brand, keluaran dari McGraw-Hill. Kemudian ada juga buku dari George Welch yaitu Advertising and Promotion in an Integrated Marketing Communication Perspective. Ada juga buku dari Tracy Tutton yaitu Social Media Marketing in Web 2.0 World. Kemudian saya lanjutkan juga ada beberapa jurnal yang link match dengan mata kuliah atau materi dari mata kuliah ini yang dapat visitasi ataupun digunakan oleh mahasiswa sebagai sumber dalam pembuatan tugas, bahkan sebagai sumber dalam penelitian mereka nantinya. Tentunya ya, karena itu ada beberapa penelitian saya memang sangat link match dengan materi-materi dari mata kuliah perencanaan program komunikasi pemasaran. Beberapa diantaranya yaitu adalah penelitian mengenai sales promotion, solusi tepat dalam genggaman, dalam menciptakan brand awareness, paket kredit mobil pilihan BCA Finance Garasi ID oleh Marketing Communication PT BCA Finance cabang Pondok Indah. Ini ada di jurnal Esensi dengan tentunya dengan linknya ada juga di slide ini yang dilakukan penelitian ini oleh saya masih Tahu Tagalung pada tahun 2020 terkait dengan adanya COVID. Saya tertarik kepada bagaimana pemasaran paket kredit used car oleh PT BCA Finance yang bersama dengan Garasi ID yang ternyata tetap bertahan. Tentunya karena didasarkan pada platform digital. Selanjutnya adalah penelitian yang juga link match dengan materi-materi mata kuliah PPKP yaitu Direct Marketing Galaxy Care dalam mempromosikan Pru Prime Healthcare Plus oleh Marketing Communication PT Prudential Life Insurance. Ada juga di jurnal, hal ini juga ada di penelitian ini ada jurnal Esensi dengan peneliti adalah saya sendiri. Selanjutnya ada penelitian mengenai publikasi Emma Dos Waherma dengan nama publikasinya yaitu Puas Makan Satu Ekor Ayam Panggang Palestina yang empuk dan juicy dalam menciptakan brand awareness menu roasted chicken oleh Marketing Communication PT Emados Kebab Indonesia. Ada di jurnal Esensi jurnal nasional Esensi dengan peneliti saya sendiri yaitu masih Tahu Tagalung. Selanjutnya ada juga penelitian saya mengenai analysis of brand image and customer value on loyalty among e-travel application users. Di sini saya bekerjasama dengan Bapak Wahyuwari Pintoko dan Ibu Elizabeth Purba dalam melakukan penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Focus, Journal of Social Studies. Tentunya ada juga dengan linknya. Perlu saya beritahu juga, perlu saya jelaskan juga bahwa Jurnal Focus ini sudah memiliki Sinta atau sudah berlevel Sinta. Nah selanjutnya learning outcomes dari mata kuliah ini atau CPL Prodi yaitu
agar mahasiswa dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Selain itu, melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data. Selanjutnya juga mahasiswa mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi dari hasil kerja tersebut. Selanjutnya diharapkan mahasiswa mampu menguasai pengetahuan faktual tentang jenis dan regulasi kehumasan, periklanan, dan penyelenggaraan event yang masuk dalam konteks komunikasi pemasaran, informasi publik dan informasi serta konsep digitalisasi media. Selanjutnya diharapkan juga mahasiswa mampu memproduksi isi pesan dengan berbagai tujuan komunikasi yang menggunakan berbagai jenis saluran komunikasi yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan norma hukum, norma sosial, dan etika yang berlaku. Selanjutnya diharapkan juga mahasiswa mampu menjalankan program komunikasi untuk mencapai tujuan melalui tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi pelaksanaan dari program komunikasi tersebut. Selanjutnya diharapkan mahasiswa mampu membuat desain memanfaatkan iptek dalam dunia penyiaran dan komunikasi pemasaran yang berdasarkan pada sikap saintifik, etik, praktik, serta jiwa kewirausahaan dan bisnis. Dan last but not least, diharapkan dari mata kuliah ini mahasiswa mampu mengaplikasikan keilmuannya dalam menyelesaikan permasalahannya terutama dalam dunia komunikasi pemasaran. Selanjutnya tujuan pembelajaran atau CPMK. Setelah tadi CPMK program studi, di sini lanjutnya adalah tujuan mata kuliahnya itu sendiri, yaitu mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan menjelaskan pengertian, prinsip, konsep, ruang lingkup, dan pengembangan komunikasi pemasaran dan perencanaan program komunikasi pemasaran. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan memberi contoh latar belakang dan teori dalam menyusun perencanaan komunikasi pemasaran sebagai suatu program. Selanjutnya juga diharapkan mahasiswa mampu memahami dan membuat tugas perencanaan beberapa bentuk program komunikasi pemasaran. Dan mahasiswa diharapkan mampu merancang aplikasi perencanaan program komunikasi pemasaran. Nah, berikut adalah pelaksanaan mata kuliah mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan 14. Yang pertama atau kita katakan sebagai Sub-Part of Learning Course Achievement atau Sub-CPMK. Pertemuan pertama, basic kompetensinya atau yang diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mereview pengertian komunikasi, marketing program, selling program, dan branding. Dengan topiknya yaitu marketing communication. Subtopiknya yaitu marketing communication, marketing, selling, brand, and branding. Nah, di sini metode yang kita laksanakan adalah mahasiswa mendiskusikan fenomena, konsep, dan kasus mengenai marketing communication, selling, brand, and branding. Nah, dari pertemuan pertama ini sudah sangat link match dengan penelitian saya, yaitu mengenai penelitian yang saya lakukan bersama saya masih tahu Tagalung bersama dengan Bapak Wahyu Arifintoko dan Ibu Elizabeth Purba, yaitu mengenai analysis of brand image and customer value on loyalty among e-travel application users. Yang mana ini ada di jurnal Focus, Journal of Social Studies yang memiliki level Sinta. Dengan link yang ada saya tempatkan di slide saya. Ini sangat link match sekali dengan materi terutama mengenai brand and branding. Selanjutnya pertemuan 2 dan 3 dengan basic competence, yaitu mahasiswa memahami, menjelaskan, dan mencontohkan perencanaan aktivitas dan kegiatan dalam marketing mix dan marketing communication. Tentunya topiknya yaitu adalah marketing mix dan promotional mix. Subtopiknya yaitu marketing mix dengan 7P, 9P, bahkan sekarang dengan 12P, dan promotional mix yang minimal mengakomodir 7 yaitu advertising, direct marketing, sales promotion, event and special event, public relation and publication, sampai kepada personal selling. Itu minimalnya. Nah, dengan metode bahwa mahasiswa mendiskusikan konsep dan cara atau metode dalam marketing mix dan promotional mix. Kembali lagi, di sini sangat link sekali dengan penelitian saya mengenai sales promotion. Solusi tepat dalam genggaman dalam menciptakan brand awareness paket kredit mobil pilihan BCA Finance dan Garasi ID oleh Marketing Communication PT BCA Finance cabang Pondok Indah. Link match-nya adalah aplikasi dari sales promotion itu sendiri sebagai bagian dari promotional mix. Di sini juga ada link yang saya tempatkan sebagai sumber baik bagi siswa untuk melakukan tugas maupun nanti penelitiannya. Pertemuan 4 dan 5 bicara mengenai consumer behavior dengan basic kompetensi, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menganalisis pengertian, teori, model, bentuk, faktor-faktor, dan perubahan ataupun perkembangan dari perilaku konsumen. Seperti yang tadi saya nyatakan bahwa topiknya adalah consumer behavior atau perilaku konsumen dengan subtopik customer cost,
customer solution, convenience, faktor-faktor perilaku konsumen, faktor-faktor pengambilan keputusan oleh konsumen sampai kepada perubahan dan perkembangan konsumen itu sendiri. Metode yang saya lakukan di sini adalah mahasiswa mendiskusikan fenomena, konsep, kasus, dan cara dalam mengelola konsumen berdasarkan customer cost, customer solution, faktor-faktor perilaku konsumen, kepuasan konsumen, dan perubahan serta perkembangan dari konsumen itu sendiri. Selanjutnya pertemuan 6 dan 7, basic kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami dan membuat analisis STP, SWOT, dan marketing communication plan atau perencanaan komunikasi pemasaran. Topiknya tentunya itu adalah STP, SWOT, and marketing plan. Subtopiknya adalah STP dengan segmenting, targeting and positioning, SWOT dengan strength, weakness, opportunity, and threats, and marketing communication plan we talk about program, kegiatan, strategi, dan taktiknya. Nah, metode yang diharapkan atau metode yang saya canangkan atau yang saya lakukan terhadap mahasiswa adalah mahasiswa mendiskusikan fenomena, konsep, kasus, dan cara dalam menganalisis STP, SWOT, and marketing communication plan. Pertemuan 8 dan 9 basic kompetensinya adalah mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, menganalisis, dan membuat contoh perencanaan dan aktivitas dari kegiatan dalam promotional mix. Tentunya topiknya adalah aplikasi perencanaan promotional mix itu sendiri. Nah, subtopiknya adalah aplikasi dari minimal advertising atau 7 ya, promotional mix minimalnya. Berarti aplikasi dari advertising, direct marketing, sales promotion, event and special event, public relation and publication, and personal selling. Nah, metode yang dilakukan dalam pertemuan ini adalah mahasiswa mendiskusikan fenomena, konsep, kasus, dan cara dalam membuat contoh dan mengaplikasikan perencanaan program komunikasi dan program pemasaran itu sendiri. Nah, di sini link match sekali dengan penelitian saya mengenai publikasi karena aplikasi dari salah satu promotional mix yaitu publikasi, sehingga penelitian saya mengenai publikasi Emma Doswa-Herma dalam menciptakan brand awareness menu roasted chicken ini sangat link match dengan konsep-konsep dalam pertemuan ini. Tentu ada linknya juga yang saya berikan. Selanjutnya adalah pertemuan 10. Pertemuan 10 basic kompetensi adalah mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, menganalisis, dan membuat contoh dari perencanaan aktivitas dan kegiatan dalam promotional mix melalui media internet atau through the line. Topiknya adalah promotional mix by internet atau through the line, TTL, through the line. Subtopiknya yaitu adalah WOM, internet marketing, new media for business, yaitu berupa e-business, e-commerce, mobile, buzz marketing, and viral marketing. Metode yang saya lakukan dalam pertemuan ini adalah mahasiswa mendiskusikan fenomena, konsep, kasus, dan cara dalam WOM, internet marketing, new media for business. Selanjutnya pertemuan 11 dan 12, basic kompetensinya adalah mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan memberi contoh rancangan atau perencanaan program komunikasi pemasaran yang mengarah pada CRM dan BRM. Oke, nah sampai kepada, nah di sini tentu link match juga dengan mata kuliah ini dengan penelitian saya mengenai direct marketing Galaxy Care dalam mempromosikan ProPrime Healthcare karena aplikasi dari promotional mix yang mengarah pada CRM dan BRM ada dalam perilaku direct marketing di penelitian saya. Nah, pertemuan 13-14 subtopiknya adalah pembuatan dari perencanaan program komunikasi pemasaran yang mana di sini sangat link match dengan penelitian saya mengenai direct marketing Galaxy Care seperti yang tadi saya sebutkan. Selain dia menciptakan CRM dan BRM, dia juga mengelola customer melalui direct marketing yang terus diolah sampai terciptalah customer relationship management dan terciptalah di benak masyarakat mengenai brand relationship managementnya. Nah, 3 langkah dalam melaksanakan mata kuliah ini adalah DIA atau delivery process, kemudian interactive process, sampai kepada assessment. Dari delivery process itu kita melalui discussion, personal activity, and case study. Jadi di sini to encourage students to learning process done by using interactive process with mostly focus on student activity melalui discussion, personal activity, and case study. Kemudian I-nya adalah interaction process yang mana adalah building good interaction not only between students and lecturer but also among students to students. Nah, sampai kepada face to face, perilakunya face to face using WhatsApp or email, saya membuka keleluasan itu sampai menggunakan LMS yaitu melalui Adlink Comment and Siakat Forum. Jadi synchronousnya adalah accessibility anytime, bisa diakses setiap saat. Nah, kemudian assessment process di sini adalah melalui student presents 10% and midterm 15%,
final term 40%, and individual test 20%. Saya rasa itu pelaksanaan dari RPS saya, lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat, and good luck for all and success for us. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Hey, selamat sore guys. How are you today? How are you today? Ya. Kelihatan muka kalian. Kelihatan mukanya agak bagusan dibanding yang kemarin. Alhamdulillah, mudah-mudahan karena pengajaran saya. Oke. Today we are going to talk about, you know what subject today? Let me tell you. Today we are going to talk about promotional mix, atau dalam bahasa Indonesia dinyatakan sebagai apa? Promotional mix adalah bauran pemasaran, lebih tepatnya bauran pemasaran. Ya, oke. Nah, ketika bicara bauran pemasaran, biasanya kita akan merujuk pada minimal 7 aktivitasnya ya. Yaitu ada apa aja? Advertising, ada sales promotion, ada direct marketing. What else? Apalagi guys? After that, good personal selling. Anything else? Publikasi, event and what? Ya, oke, good. Thank God finally we need good thinking. Goodly, at least ya, keren, public relation sampai kepada event and special event. Tapi before we're going further, kita akan coba lihat pada, Anda harus memahami dulu bahwa dalam setiap pembelajaran kita merujuk pada RPS-nya. You know what's the meaning of RPS? Alias rencana pembelajarannya ya. Nah di sini saya sudah juga mengemukakan kepada Anda. Jadi kalau bicara pada promotional mix yang mana ada minimal kita harus memahami 7 aktivitas dalam mempromosikan, memasarkan dan mempromosikan suatu produk. Ini bisa dilihat pada buku referensi-referensinya. Anda bisa melihat ini dari Terence Ashim, who else? Kemudian ada Philip Kotler, pasti ya, karena Philip Kotler adalah bisa dikatakan sebagai bapaknya dari promosi dan pemasaran. Oke, good, thank you. Kemudian ada Tom Duncan, kemudian ada juga George Ebels dan lain-lainnya. Nah, tapi bagaimanapun itu, kita perlu untuk enrichment yang kekinian alias pengayaan. Bicara mengenai pengayaan, bahwa materi-materi yang ada di buku, materi yang sudah kalian pelajari, materi yang sudah saya jelaskan, itu bisa diterapkan dalam aplikasinya kekinian. Nah kalau bicara pada itu, untuk kita tahu bahwa ilmu-ilmu itu bisa diterapkan secara aplikatif untuk masa kekinian, berarti bahwa ilmu itu atau teori-teori itu bisa diterapkan dalam penelitian yang nanti akan masuk ke kemana penelitian itu? Kalau misalnya Anda kan buat skripsi, tentu ada juga dimasukkan ke dalam apa yang Anda buat? Jurnal, good. Karena itu saya juga berikan referensi bahwa apa yang diberikan oleh saya dan apa yang saya berikan dalam bentuk diskusi, pengetahuan dan aplikasinya nanti ternyata memang dapat diaplikasikan dalam masa kekinian yang bisa dibuktikan melalui penelitian saya di beberapa jurnal yang saya berikan. Di sini ada 3 ya. Nanti Anda bisa langsung ke linknya, yaitu ada yang bicara mengenai sales promotion, kemudian ada juga dari saya mengenai direct marketing, kemudian ada juga mengenai publikasi. Yang mana itu semua adalah bagian dari promotional mix. Seperti itu ya. Nah, apakah itu cukup untuk kita ketahui bahwa yang saya berikan itu aplikatif? Tetap saja kalian harus memahami bahwa menuju kepada kemampuan kalian mengaplikasikan semua mata kuliah perencanaan program, semua materi dalam mata kuliah perencanaan program komunikasi pemasaran, bagaimana mengaplikasikannya, kalian perlu juga memahami bagaimana metodenya. Metode yang kita harus lakukan dalam setiap pembelajaran, seperti juga yang kemarin-kemarin, karena ini kan kita sudah selesai UTS ya, ini mata kuliah pertemuan setelah UTS, kita sudah masuk pertemuan 8, berarti kemarin sudah UTS. Nah, coba saya refresh lagi, karena bisa jadi Anda sudah mulai agak, kalaupun lupa apa nggak paham. Sepertinya dari awal antara lupa atau nggak paham, saya ingatkan lagi. Nah, ini bisa kalian lihat, sorry akan kesini sebentar ya. Ini ada di materi yang ke-8. Bisa kalian lihat ya, give me a minute. Wait up. Where is it? Nah ini ya. Ya, ini semua adalah promotional mix yang mulai dari advertising, direct marketing, sales promotion, event and special event, lebih tepatnya publication and publication, sehingga atau sampai kepada personal selling. Tapi bicara personal selling, tentunya masih ada lagi hal-hal lainnya, tapi minimal kalian memahami 7 tersebut. Nah ini ada di pertemuan 8 dan 9. Kenapa saya refresh lagi bagaimana metodenya terkait kepada sudahnya UTS yang ada masa liburnya cukup banyak, sehingga kemungkinan pemikiran kalian juga agak-agak libur. That's why I'm trying to connect between your last memory, yang mana mungkin last memory waktu SMA ya.
to connect in here. Ya, enggak lah waktu SMA sih kalian kan tidak sepandai sekarang, makanya Anda masuk IPN untuk lebih pandai. Nah untuk itu, apakah metodenya? Coba di sini Anda bisa melihatnya ya guys. Nah di sini learning outcomes maksudnya tujuan dari pembelajaran menurut prodi Anda ada banyak. Bisa Anda baca sendiri bahwa di sini adalah Anda diharapkan mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. Karena di sini kita bicara mengenai perencanaan program komunikasi pemasaran yang masuk ke dalam bidang studi komunikasi, program studi komunikasi dengan bidang studi markom. Tentu kalian Anda adalah di bidang apa kaliannya? Markom, good, marketing communication. Kemudian ada juga selanjutnya bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja. Untuk mencapai hasil kerja itu Anda buat perencanaan. Ketika buat perencanaan program, misalnya ada produk A, perencanaannya yang bagus apa? Nah dengan itu dilaksanakan sampai kepada hasilnya Anda harus bertanggung jawab. Jangan sampai ya mohon maaf, kayak baru-baru kejadian ini, dia merencanakan pre-wed di Bromo. Kemudian dia menggunakan flare dan lain-lainnya. Iya itu perencanaan, tapi seharusnya aplikasinya itu dibikin dalam bentuk simulasi terlebih dahulu. Ketika tidak dilaksanakan, akhirnya apa yang terjadi? Rekan-rekan? Kebakarannya gila sekali beberapa kabupaten. Oh itu kalau dihitung sebagai di Jakarta, kemungkinan kampus kita bisa kena ya. Astagfirullah itu ya. Jangan bahagia. Kalian nanti nggak dapat ilmu, terutama dari saya, ya dari yang dosen lainnya. Sampai kepada Anda mampu mengaplikasikan ilmuannya dalam menyelesaikan masalah dalam dunia komunikasi pemasaran. Let's say kalaupun sudah terjadi kebakaran itu, dengan perencanaan program komunikasi pemasaran, kalian diharapkan mampu menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya, ya Anda menanam kembali, Anda mendekati pihak-pihak masyarakat setempat, kemudian Anda minta maaf dan lain-lain. Itu juga masuk dalam bagian pemasaran. Dalam konteks ini, kalau kita mendekatkan diri pada masyarakat, dalam konteks promotional mix masuk yang ke yang mana? Ayo, pendekatan kepada masyarakat. Apakah advertising, apakah direct marketing, atau public relation, apakah publication? Public relation. Good. Yep. Nah ini ya, ini learning outcome dari atau capaian pembelajaran menurut program studi. Sementara menurut mata kuliahnya yang sekarang adalah promotional mix. Ini ya capaiannya. Ini perlu dipahami. Sekarang kita bicara promotional mix. Dengan mata kuliah kita sering menyingkatnya mata kuliah sebagai apa? PPKP. What is it guys? Perencanaan program. Ya, sekarang lagi promotional mix. Nah, tujuan pembelajarannya Anda diharapkan mampu untuk menganalisis kegiatan promotional mix yang minimal ada 7. Kemudian Anda diharapkan mampu untuk menjelaskan dan menganalisis perencanaan kegiatan dan aktivitasnya. Sampai kalian mampu membuat contoh dari perencanaan tersebut. Nanti makanya final testnya bisa dalam bentuk paper. Don't worry, final testnya dalam bentuk paper ya. Kurang bahagia, gak usah final test. Sudah ada nilai nanti ya. Oh my god. Oke. Nah, tapi kita di sini juga memiliki 3 cara untuk Anda mencapai pemahaman tersebut atau disebutnya DIA, yaitu delivering, interaction, and assessment. Jadi di kuliah yang pertama, saya akan membuat Anda untuk berani menyatakan pendapat. Ketika saya menyatakan A, terus Anda A plus-plus-plusnya Anda yang menyatakan. Sebenarnya nanti dalam delivering itu sudah kita lakukan. Sebagaimana yang tadi saya nyatakan, karena mata kuliah ini merencanakan perbaikan juga, sehingga kalau kita ambil contoh dari Bromo, sehingga kita perlu untuk mendekatkan diri kepada masyarakat yang dinamakan apa dalam aktivitas promotional mix itu masuknya ke dalam aktivitas apa? Pendekatan kepada masyarakat, apa aktivitasnya? Public relation. Nah itu dalam bagian dari delivering. Jadi saya mengencourage kalian membuat Anda berani untuk menyatakan pendapat. That's a part of it. Ya, kemudian, nah disitulah kita melakukan discussion, personal activity, and case study. Personal activity adalah bagaimana saya mendekatkan kepada Anda, kemudian Anda menjawab. Case study-nya yang mana yang tadi? Case study-nya yang tadi saya ambil contoh kebakaran, case study-nya yang mana? Iya, oke, good. Aduh, kayaknya masih perlu dilanjutkan? Masih lah, coba ya. Itu delivery-nya, kemudian interaction proses. Interaksi proses ya face to face ini, kemudian Anda kan juga ya Anda bisa bertanya lanjut melalui email atau apa, tapi nanyanya Ruben tidak dengan nanya misalnya Miss kira-kira ada makanan nggak, bukan ya? Tiba-tiba kamu jadi agak lebih ini ya, soalnya lebih dapat ya. Oke, good karena pengajaran insya Allah. Terus bisa juga Anda ambil materinya di mana? Adlink dan siapa? Bisa kan bisa
anytime. Itu interactionnya, Anda bisa bertanya lanjut. Masih ada Kak? Pertanyaannya. Aduh, ini ngapain nanya sih? Bukannya dia udah memiliki perusahaan? Amin. Ya Allah. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya gimana? Mau nanya gini sih, Miss, kan startup itu kan di awal tuh promosinya kan jujur-jujuran banget. Kayaknya hampir semua startup ngelakuin semua promotional mix kayaknya, Miss, ya, dari tadi komponen tadi. Tapi kenapa di akhir malah banyak layoff tuh dari startup itu? Kira-kira apakah promosinya yang kurang efektif kah? Atau memang seharusnya ada beberapa promosi yang memang harusnya ditahan dulu baru dilakukan secara bertahap? Menurut Miss Sinta itu seperti apa? Oke, kita memang harus lihat case by case ya. Kalau yang selama ini biasanya sih yang kelihatan ya, bahkan seorang Elon Musk aja ada beberapa lininya yang dia tutup Elon Musk ya, ini legend. Nah, kalau lihat dari generally lah, sorry saya terlalu menyatakan generally karena saya belum ngulik case by case. Mereka terlalu berani ekspansi. Kalau dalam konteks perencanaan program komunikasi pemasaran sebenarnya masih masuk juga dalam konteks kita mengekspansi atau melebarkan sayap, itu tetap ada perencanaan walaupun lebih kepada manajemen ya. Tapi konteksnya kan ketika secara manajemen dia melebarkan sayap itu ada juga biaya budget untuk promosi, kaitannya ke situ. Nah, kalau saya boleh menyatakan mereka berani sekali berekspansi dalam arti mereka membuat membuat what we call it katakan aplikasi-aplikasi baru, terus unicorn-unicornnya tuh dengan segala fasilitas dan lain-lain. Seharusnya mereka memikirkan ada keadaan yang terkait dengan anomali. Nah, terus terang ketika pandemi itu benar-benar di luar prediksi banget. Tapi kan seharusnya dalam setiap bisnis itu selalu ada, kita harus selalu mempersiapkan diri terhadap anomali atau kelainan. Bukan kalian sih, kalian mah kita. Kelainan itu misalnya ya bencana alam kayak apa, harusnya ada. Mereka memikirkan bahwa bisnis itu bagus, improve. Tapi di antara itu harus ya seperti paling kecil ya. Kalian kalau bikin anggaran yang versi kalian ya, versi UKM yang ya oke lah, walaupun versi ya inilah versi misalnya ada musola gitu ya. Tapi nggak apa-apa, bagus juga. Nah itu kan tetap ada biaya tak terduga. Seperti itu harusnya mereka harus menyiapkan di situ, atau mereka tidak berekspansi gila-gilaan untuk menyikapi adanya anomali yang pandemi tadi. Nah, yang saya dengar ada juga mereka yang ekspansinya berani sekali, yang penting modal sekian tanpa menyiapkan dana cadangan, langsung aja untuk ekspansi semua. Sehingga kalau kamu katakan kenapa layoff, pada akhirnya menghadapi kenyataan bahwa anomali itu memakan. Anomali itu benar-benar destruktif ya. Destruktif kalau dikatakan, oke, kalau kita pandemi merusak, ya kenapa dia merusak atau tidaknya, bagaimana kita menyikapinya. Kalau Anda katakan apakah karena biaya promosi, itu kaitannya nanti. Karena mereka berani sekali berekspansi tanpa memikirkan adanya special case seperti anomali tadi. Ketika itu terjadi, akhirnya biaya promosi juga jor-joran karena keberanian ekspansi. Tanda kutip bisa jadi secara manajemen tanpa perhitungan yang benar-benar detail. Akhirnya ya bisa disalahkan. Akhirnya mereka menyalahkan biaya promosi. Sebenarnya dari awalnya kalau mau akarnya, ya kalau mau berekspansi, pikirkan juga dana cadangan yang begitu besar, dana talangan ya. Atau tidak usah terlalu gila-gilaan karena tetap saja ada special case seperti anomali tadi. Promosinya nggak salah dong, Miss? Promosinya nggak salah dong? Siapa jadi? Maksudnya dalam menerapkan promosi seperti itu dalam perusahaan startup itu nggak salah dong? Sebenarnya gini, kalau dibilang salah nggak salah, kita kan dari akarnya dulu. Akarnya kenapa ekspansinya gila-gilaan? Ketika ekspansi gila-gilaan, tentu dia perlu promosi yang gila-gilaan karena khawatir produknya nggak konsum by customer ya. Nah, kalau dikatakan promosinya bukan salah, kita nggak mencari salah lah. Kita katakan yang awal nggak tepat, ya bicara mengenai perencanaan ekspansinya tersebut. Kalau dibilang promosi ada andil nggak? Ada andil ketika saya harus lihat case-nya ya. Ketika misalnya kalau ekspansinya ternyata udah smooth, ternyata promosinya gila-gilaan, mungkin bisa. Tapi kan ini kalau kita lihat entrepreneur itu, para bisnis person itu menyatakan dirinya tuh ekspansinya gila-gilaan, dari situ aja udah nggak pas gitu. Jadi jangan salahkan promosinya dulu, akar masalahnya dulu. Ya, oke, cukup jelas? Ya, oke. Then I think it's enough for today. Then if there is other question ya bisa menghubungi ya. Hotline. Ya, ini bagus sekali untuk pemahaman kalian dan kalian memiliki pemahaman yang baik. And thank you and thanks for your attention. See you next week and good luck guys. Terima kasih.